Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati tamu-tamu dari Banyumas, Ketua Laskar Aman dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati pembawa acara, makasih tuan pelakunya. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Muhyanto dan seluruh anggota Laskar Aman yang hadir pada sore hari ini. Puja dan puji syukur marilah pertama-tama kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmatnya pada sore hari ini. Pak, insya Allah semoga berjalan lancar. Ikrar kita semua dengan satu tujuan, kita menangkan Pilpres 2024 Bapak Anies Baswedan dan wakilnya Bapak Muhaimin Iskandar. Selamat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberi berkah sampai besok di Yaumil Kiamat. Amin. Langsung mawon, saya sambutan selaku Ketua Laskar Aman Pemalang emang belum resmi dikukuhkan oleh Bapak, makanya saya belum bisa berkata apa-apa panjang lebar, cuman hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih pada yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan iktikat kita, terus prinsip kita saling sosialisasi visi dan misi dari pasangan nomor 1. Mudah-mudahan nggak ada jalan Kreo bisa mutlak untuk nomor 1. Amin. Kiranya cukup sekian, Pak. Ngapunten nggak bisa panjang lebar. Ya mudah-mudahan kita semua kompak dengan satu tujuan, kita menangkan. Ya sebelum saya berakhir biar semangat kali ya, kayaknya banyak yang ngantuk. Begitu saya bilang Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin dengan semangat dengan mengucap menangkan. Kemudian Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Menangkan. Pindah balik langsung Pak. 3 kali boleh. Boleh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar Menangkan. pindah baliknya. Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar Menangkan. Matur suwun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Lukman selaku Ketua Laskar Amal Pemalang atas sambutannya. Kemudian sambutan dari Bapak Musanto selaku tuan rumah dan selaku dari kewakilan pengrajin tas dari Pemalang khususnya. Monggo Pak bertempat, persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Slamet dan rombongan, saya mengucapkan banyak terima kasih bisa hadir ke Kreo yang mungkin nggak pantas untuk posko, Pak. Tapi ini lebih bagus, Pak. 5 tahun yang lalu saya bikin posko Prabowo itu dari rumah yang udah ambruk, Pak. Saya bikin sendiri. Nggak ada yang mau deket, Pak, tapi saya berani. Tapi ini insya Allah lebih baik dari yang dulu, maksud saya, Pak. Mungkin langsung saja, Pak, ke intinya. Jadi intinya saya ini sharing, Pak. Sharing sebagai pengrajin tas khususnya Pemalang, tapi umumnya di Kreo karena pusatnya termasuk di 80% pengrajin, Pak. Yang di kampung, baik di yang Jakarta, termasuk residivis juga karyanya gitu, Pak. Tas karena Bapak Sirino yang memimpin di lapas dulu itu juga sebagai pengrajin tas. Nah, yang saya mau katakan begini, Pak, dari saya sebenarnya butuh perlindungan hukum. Maksudnya begini, teman-teman khususnya pengrajin itu ya namanya juga home industry, Pak. Jadi home industry ini ya masih kecil, masih 4 mesin, 3 mesin gitu, Pak. Ya kami belum punyai brand sendiri. Jadi masih mengikut brand pasar yang lagi viral yang dilakukan gitu, Pak. Jadi mungkin ngikut merek-merek sana. Tapi kami sering kendalanya di aparat itu begini, Pak. Kesannya diawasin gitu, Pak. Jadi saya sendiri pernah nginep di pos Pemalang, pos polisi, bukan di Polresnya, ada di pos. Jadi ditekan untuk mengeluarkan uang sekian, sudah mengeluarkan, tasnya pun diambil, Pak. Makanya saya bilang itu bukan polisi, saya bilang garong, saya bilang gitu. Karena udah minta duit, tasnya pun di mobil itu. Nah, maksud saya ini khususnya orang Kreo ini dari kecil, Pak. Saya dari 14 tahun udah ini bikin tas itu ya merek-merek itu, tapi dari dulu nggak ada kayak gitu, Pak. Nggak semacam ini 10 tahun yang ini kemarin itu kayaknya kami tertekan di itu, Pak. Nah, ini nggak saya aja, Pak. Nah, semua bisa kena kayak gitu. Jadi bahasanya ibaratnya harus beli kertas putih ke polsek. Jadi ibaratnya itu mel. Saya bilang ke Intel itu dulu waktu itu. Loh, saya kan jelas, Pak. Saya belanja jelas. Ada notanya semua. Kalau Bapak mau ini juga ke toko, ayo ke toko yang saya belanja, saya antar kalau nggak tahu begitu. Tapi dia bilang begitu. Jadi semacam kita kayak ilegal gitu, Pak. Jadi sepengetahuan saya itu kan kalau merek apa itu kan deliknya delik aduan, Pak, bukan delik umum. Jadi itu dimanfaatkan oleh mereka karena jual pasal mereka, karena ini ada pasalnya, ini kamu harus kena sekian gitu. Nah, mungkin banyak itu yang saya sampaikan. Dari kelanjutannya mudah-mudahan Pak Anies Baswedan, Muhammad Iskandar nanti bisa tutup, dan nanti dengan lantaran Bapak bisa diberi perlindungan semacam itu. Mungkin dari itu saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Musanto, Pak. Semoga nanti Bapak bisa menanggapi apa yang menjadi soal atau problem. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Tito selaku perwakilan dari Ketua Residivis ya Pemalang khususnya. Monggo Pak bertempat di Bapak Tito, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain maka bin nabiyina lubisan ila amal. Terima kasih untuk kenal saja. Terima kasih kepada Bapak Slamet serta rombongan yang jauh-jauh dari Banyumas, Pak, mau mendatangi posko yang baru mau dibentuk, Pak. Yang tempatnya seperti ini. Saya pribadi mewakili teman-teman saya, Pak, yang dari residivis ya, Pak. Tidak jauh dari Mas Muhyanto, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau saya sebagai pelatih pembinaan di lapas, Pak, di seluruh Indonesia, Pak. Ada yang berhasil, ada yang tidak, Pak. Contoh yang berhasil di Cikarang, Pak. Saya bikin sertifikat 27 napi itu bisa kerja di luar, Pak. Tapi kami ada permasalahan sedikit, Pak. Untuk setelah di luarnya itu pemerintah sendiri enggak menyediakan ini, Pak, lapangan kerja untuk mereka. Maka tidak salah menutup kemungkinan teman-teman kami pun cuma menghirup udara segar itu sebulan, Pak, masuk lagi, karena ya mereka itu memandang narapidana itu masih sebelah mata, Pak. Untuk saya pribadi, saya keliling dari penjara ke penjara, Pak. Itu pelatihnya udah bagus, Pak. Pembinaan di penjara itu udah bagus, sangat-sangat bagus. Dibina tentang pembuatan tas. Di mana-mana di penjara sekarang itu udah nggak penjara yang menakutkan, Pak. Dari Nusa Kambangan sampai Tangerang. Terakhir saya kemarin di Palembang Bogor, itu saya bikin program pembinaan untuk pembuatan tas, Pak. Tapi itu hanya sebatas di dalam, Pak. Begitu di luar, saya nggak bisa menampung mereka, Pak. Yayasan kami insya Allah nanti yang akan kita dibentuk nantinya, mudah-mudahan Pak jadi itu, Pak, kita program itu biar jadi program nasional, Pak. Untuk teman-teman kami kasihan, Pak, pulang 2 bulan lagi bikin kriminal, masuk lagi, karena apa, di luarnya itu belum ada yang menampung mereka, Pak. Mungkin itu saja, Pak, untuk kami yang masih nekuni dunia di dalam sana, Pak. Untuk rekan-rekan kami yang di sana, mudah-mudahan nantinya Pak Anies jadi biar teman-teman kami itu yang dari bebas dari sana itu minimal udah ada tempat untuk singgah, Pak. Minimal bisa memperkecil angka kriminal gitu aja, Pak. Untuk itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Bito selaku perwakilan residivis Pemalang khususnya, ya. Mudah-mudahan nanti Pak Slamet bisa memberikan wejangan ataupun memberikan wacana selanjutnya bagaimana. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Laskar Aman Jawa Tengah, Bapak Slamet Sudarso. Monggo waktu tempat boleh disampaikan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, teman-teman relawan Amin dari Pemalang yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wisnu yang sudah memperkenankan kita dan kawan-kawan untuk bisa berkumpul bersama teman-teman yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Saya belum pernah hijrah, tetapi yang residivis ini malah pernah hijrah. Saya malah belum pernah hijrah. Sampai hari ini ya saya seperti ini, belum pernah hijrah. Sehingga menurut saya Mas Hitno, Pak, teman-teman yang ex-residivis ini malah lebih luar biasa karena pernah hijrah. Dan itu bukan hal yang gampang. Bukan hal gampang. Melihat atau menonton mungkin barangkali gampang juga, tapi yang melakukan tidak gampang. Dari yang awalnya di dunia hitam untuk kembali ke dunia yang lebih baik itu bukan persoalan gampang. Kendalanya seperti Mas Wisnu itu sering ngobrol berdua itu, bahwa banyak lingkungan yang belum bisa menerima dan lain sebagainya. Ini bukan perkara mudah. Nggak usahlah jadi penjahat, Mas, itu seperti itu. Bahkan di lingkungan saya saja misalnya kita sedikit berbuat bukan kejahatan lah,
barangkali yang menabrak norma-norma sosial aja, kita mungkin sudah dibully. Kita mungkin keluar rumah sudah nggak enak. Iya. Sehingga menurut saya teman-teman dari ex-residivis ini sudah melakukan sebuah perjalanan yang sangat luar biasa yang tidak semua orang bisa. Sehingga saya katakan hari ini di tahap yang katanya seperti ini, tapi menurut saya ini ada sebuah spirit ya, ada sebuah semangat yang sangat luar biasa yang barangkali kita perlu kita tiru bersama-sama. Satu. Kedua, sebelum saya sampaikan beberapa hal, perkenalkan nama saya Slamet Sudarso. Kebetulan atau sebuah kecelakaan barangkali saya jadi Ketua Laskar Aman Jawa Tengah. Namanya saja Jawa Tengah tok, gitu. Tapi ya sebetulnya nggak ada apa-apa. Jadi saya kesini juga nggak bawa apa-apa, gitu. Hanya membawa semangat perubahan. Semoga semangat ini bisa ditularkan kepada kawan-kawan di Pemalang, di wilayah Kre, khususnya atau barangkali Pemalang pada umumnya. Dan saya ditemani teman-teman saya dari Laskar Aman Jawa Tengah, ada Pak Satu ini Purnawirawan TNI, terus ini teman saya Mas Rasim, terus ini Dewan Penasehat kalau di Laskar Aman Jawa Tengah. Jadi kalau tadi Pak Lukman apa ya bicara tentang barangkali tentang formalitas, legalitas, nggak usah Pak Lukman. Anda sudah jadi Laskar Aman ketika Anda sudah bekerja, walaupun SK-nya belum ada. Jadi SK Anda adalah pekerjaan Anda itu tadi. Gitu. Iya. Jadi untuk jadi relawan nggak butuh SK Pak. Iya, betul. Jadi ketika Anda melakukan kerja-kerja kerelawanan, Anda sudah jadi relawan. Nggak perlu SK. Iya. Bahkan saya dorong juga, nggak harus Laskar Aman. Buat simbol sebanyak-banyaknya. Karena untuk jadi relawan kan tidak mau, sebetulnya modalnya ya kalau punya materi barangkali lebih utama, tidak Pak. Apalagi kalau kita lihat sekarang nih, paslon sebelah. Ini kan logistiknya luar biasa. Bagaimana mengalahkannya? Keringat kita harus keluar lebih banyak. Langkah kaki kita harus lebih banyak juga. Artinya apa? Kita harus lebih banyak, lebih sering melakukan kunjungan daripada mereka. Karena kalau mereka itu kan didukung oleh logistik yang luar biasa. Sementara kita barangkali modalnya semangat. Tetapi itu bukan hal kecil semangat, gitu. Karena ada banyak orang yang didukung oleh logistik, tetapi nggak punya semangat yang nggak jalan. Dan saya dengan kawan-kawan dulu, sebelum saya di Laskar Aman juga sudah bentuk relawan, namanya Jaringan Relawan Anies Baswedan Banyumas. Nggak ada yang dukung, nggak ada yang masuk. Gitu. Ya sekarang aja, misalnya saya memang punya atasan di Jakarta sana, tapi selebihnya boleh dicek sama Mas Wisnu itu. Ya karena kita ikhlas saja gitu. Karena kita ikhlas, karena kita ingin ada perubahan seperti yang tadi disampaikan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang barangkali saya tidak bisa menjawab semua Pak, karena saya bukan ahlinya. Saya dulu cuma lulusan SMA, itu saja ijazahnya hilang, tapi nggak palsu Pak. Jadi kalau tadi ada beberapa pertanyaan, barangkali saya kemarin titip leaflet sama Mas Wisnu ya. Itu di sana ada tentang mempermudah perizinan dan lain sebagainya. Nanti dibaca. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya bisa mengatasi persoalan itu, tapi janji saya kepada semua orang. Anda boleh tagih saya kalau Pak Anies bisa jadi dan ternyata itu tidak menepati janjinya. Gitu loh, seperti itu. Anda boleh tagih saya. Karena komitmen saya kepada semua orang adalah saya akan menagih beliau. Jadi saya tidak akan seperti loyalis Jokowi dan lain sebagainya yang setelah jadi yang didukung jadi terus baik buruk tetap didukung enggak. Saya sudah janji. Begitu Pak Anies jadi, saat itu saya akan jadi debt collector. Saya akan menagih janji-janji beliau. Itu tugas saya. Memang sebetulnya relawan yang bagus seperti itu, mengawal janji-janjinya benar atau tidak. Karena nun sewu, semua yang di sini ketika mengajak seseorang pasti kan membuat janji juga. Jaminannya kan adalah personal garansi, ya kan? Nanti kalau Pak Anies jadi gini-gini, Anda itu nanti akan ditagih oleh konstituen. Sehingga tugas kita adalah menagih janji-janji beliau, mengingatkan beliau, mengawal beliau untuk tidak menyimpang seperti
janji-janjinya sekarang itu yang lebih penting. Jadi terkait hal yang tadi, memang itu terjadi di mana-mana Pak. Persoalan apa itu? Ya memang kita harus nyari pemimpin yang benar Pak. Gitu loh. Memang orang kan begini Pak. Saya itu di satu sisi di era rezim ini saya merasa kesulitan, tapi saya patut bersyukur juga. Gitu. Patut bersyukur karena apa? Di masa lalu saya itu termasuk golongan orang yang ala presidennya siapa bayinya kena. Gitu. Saya seperti orang kebanyakan yang mengatakan begini. Kamu presidennya siapa-siapa orang ongkek tuh orang nyekek. Kalau di tempat saya bahasanya begitu. Angger orang goreng dia orang madang, seperti itu. Tetapi di era sekarang ini saya jadi sadar betapa pentingnya memilih pemimpin yang benar. Sekarang saya ini hikmah yang baik barangkali. Ada hikmah yang buruk barangkali, tapi hikmah yang baik adalah dengan keadaan seperti ini sekarang saya sadar. Orang kadang-kadang nggak berpikir bahwa memilih presiden karena begini, rakyat kecil itu tidak melihat hubungan secara langsung antara presiden dengan aktivitas mereka di bawah. Iya. Gitu loh. Ini yang perlu disampaikan. Sehingga kadang-kadang itu tadi keluar tarikan orang ongkek orang nyekek. Padahal pemimpin akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan sampai ke bawah. Akan sangat mempengaruhi menurut saya aparat-aparatnya juga kan. Kalau pemimpinnya benar, aparatnya juga benar. Ya kan begitu. Jadi yang utama dulu adalah Bapak sekarang ini mari kita pilih pemimpin yang benar. Itu barangkali yang bisa sampaikan saya saat ini. Mas Wisnu bicara banyak tadi tentang persoalan itu. Pak, nanti insya Allah Pak saya diingatkan kalau Pak Anies jadi programnya jenengan, saya diingatkan tak ngerewangin lagi. Karena yang bikin program kerja yang leafletnya sudah saya sebar ke Pak ini yang bikin program kerja kakak kelas saya di SMA. Jadi saya bisa nagih langsung. Kebetulan gitu. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak-bapak. Pak Lukman nggak usah berkecil hati. SK barangkali penting kalau yang mau terima gaji. Tapi kalau dengan relawan pekerjaan Anda itu lebih tinggi daripada SK-SK yang formal itu, ya kan? Anda sudah jadi Ketua Laskar Aman Pemalang, begitu Anda melakukan aktivitas kerelawanan. Untuk itu kita tepuk tangan, kita sambutkan untuk kita. Nggak perlu saya kasih SK, nggak usah berdiri kerja berarti jenengan sudah jadi relawan. Begitu pula yang lain. Dan selanjutnya, apa setelah ini? Kita masih punya waktu sekitar 30 hari. 30 hari lakukan sesuatu yang bisa menambah elektabilitas atau menambah suara. Saya juga sama, karena kemampuan saya di wilayah Banyumas, nyari bisa terjangkau se-Jawa Tengah dan dunia yang gitu. Saya hanya seorang relawan. Kebetulan saya nggak nyalek. Saya bukan dari partai apa-apa. Tanya Pak Wisnu. Saya ingin steril dari persoalan kepentingan pribadi Pak. Karena faktanya menurut saya teman-teman yang nyalek itu sekarang ini sibuk memenangkan diri sendiri. Ya walaupun dari partai pengusung, mereka lupa gitu loh. Mereka overall misalnya sambil bawa Anies gitu loh. Mereka sekarang sibuk memenangkan diri sendiri. Untunglah saya nggak nyalek. Sehingga saya bisa fokus. Ya termasuk ke Pemalang ini nggak mungkin caleg-caleg itu akan kober ke sini kan seperti ya, kan? Kemarin Pak Wisnu ke rumah menanyakan ada kaos apa tidak, ternyata kemarin belum datang, tapi jenengan los kemarin kaosnya datang. Jadi itu walaupun cuma 50 nanti, tetapi kaos barangkali penting, tapi yang lebih penting adalah yang dikaosi. Yang dikaosi. Saya itu sendiri yang di sana yang namanya katanya saya itu Ketua Jawa Tengah. Saya yang namanya belusukan itu kadang-kadang cuma bawa stiker ya harganya 500 perak dengan istri saya. Karena teman-teman saya juga banyak relawan, tapi mereka punya kesibukan sehingga saya tidak bisa maksa-maksa. Mari yang ikhlas saja tiap hari. Nah sehari 2 atau 3 orang lah diajak yang lebih Anies. Itu yang bisa kita lakukan. Memang untuk berubah, ya jangan tahu kan, untuk berubah tidak gampang kan, banyak tantangannya ya kan. Memang gampang, banyak tantangannya. Terus tetapi satu hal begini, ada keistimewaan yang kita miliki. Kalau orang misalnya ngajak orang ngasih amplop gampang,
Iya. Sapa-sapa teyen. Nggih. Iya kan? Iya. Sapa-sapa ame amplop di menu CA itu saking gampangnya. Tapi istimewanya di mana? Ya kan? Tapi kalau jenengan bisa membujuk seseorang dengan itu tadi, dengan wacana perubahan, dengan program-program kerja, ini hal yang istimewa. Tidak semua orang bisa melakukan. Untuk itu marilah saya katakan, mari semangat ini tetap kita jaga sampai akhir. Jangan sampai keinginan perubahan kita terganjal untuk hal yang sangat sepele. Jangan sampai kita tergoda uang 50.000, 100.000. Karena apa? Ketika nanti di TPS Anda memilih seseorang alasannya hanya karena 50.000, Anda tidak berhak makmur. Anda tidak berhak sejahtera. Karena kesejahteraan dan kemakmurannya menjadi hak Anda sudah dibayar tunai saat Anda menerima 50.000. Gitu, ya kan? Ini yang perlu disampaikan. Memang kelihatannya saya tantangannya kalau ke pasar-pasar, saya tiap hari, termasuk hari ini sebulan cuma saya nggak ikut. Tiap hari kita itu keliling ke pasar-pasar. Gitu. Bagi stiker, bagi apa, mesti ada yang aja saja menanyakan amplopnya mana dan lain sebagainya. Pasti ada tantangan semacam itu. Tetapi saya yakin karena nampaknya tadi ini ketika saya mendengar sambutannya ini bukan orang macam-macam. Ini kayaknya biasa apa? Biasa boleh. Iya, biasa apa? Berkegiatan sosial. Saya tidak akan memberitahu atau mengajari bagaimana teknisnya. Tapi satu hal, saya hanya bisa mengatakan, mari semangat ini kita jaga. Kita jaga bersama-sama. Dan barangkali kalau tidak ada kegiatan semacam ini, mungkin saya tidak akan nambah kreo, Bapak-Bapak. Saya mungkin nggak kenal Mas Wisnu. Saya kenal Mas Wisnu kayak dipertemukan Tuhan ini. Jadi saya mampir sholat, Mas Wisnu habis sholat, ketemu ya satu frekuensi ngobrol-ngobrol sampai sekarang berteman. Banyak hal yang saya dapatkan dari beliau. Dan terima kasih Mas Wisnu. Ada hal yang di sekolah saya tidak dapatkan, tapi saya dapatkan dari panjenengan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, barangkali yang saya sampaikan jelas tidak akan memuaskan. Wong saya itu cuma lulusan SMA kan. Tetapi semoga spirit yang saya tularkan ini akan bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang masih milenial dan lain sebagainya. Mari saat ini, kalau tidak saat ini, kapan kita akan melakukan program? Peluang kita saat ini. Karena selama ini kita terlena dengan hal-halnya kayak BLT apa yang Pak Anies nanti BLT nggak hilang. Sampaikan kepada mereka, nanti dibaca itu leafletnya. BLT itu nanti yang nerima tambah jumlahnya, terus jumlahnya juga nominalnya juga tambah. Ya. Karena itu sebetulnya BLT bukan uang orang, perorangan bukan uang presiden, itu uang saudara-saudara semua lewat bayaran pajak. Dan itu hak. Jadi salah kalau sekarang misalnya BLT, PKH atau bansos yang lain dilakukan yang namanya personalisasi. Diklaim itu adalah uang saya untuk kalian. Nah, sekarang kesannya seperti itu. Itu adalah uang panjenengan. Dan Anda berhak mendapat lebih dari itu. Dan insya Allah pasangan Amin akan mewujudkan keinginan panjenengan. Demikian ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mengucapkan Lalu Sudarso yang telah memberikan wejangan ataupun solusi ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau bertanyakan, mungkin mumpung masih ada ketua kita Bapak Samad, Ketua Laskar Aman Rumah. Monggo yang mau bertanya dari rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau di unek-uneknya ditokna meneng bisa dibebetkan. Ada atau tidak? Enggak, Ada yang mau bertanya? Ada ya. Jadi jelas ya. Jadi untuk visi misi dari Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar dari belakang Bapak Ketua Laskar Aman Jawa Tengah Bapak Samad Sudarso. Jadi nanti intinya setelah Pak Anies Baswedan jadi,
apa yang kita bicarakan di sini nanti janji kita akan kita tagih kepada Pak Slamet Sutarso kita amin. Ya insya Allah. Oke, jadi Beri Bapak- saya kekuatan, beri saya amanah. Nah, semoga saya beri kesehatan untuk memegang janji saya. Abot memang. Sebenarnya ya banyak Pak ini yang belum hadir ya, cuma memang ini perwakilan mungkin ya Pak ya. Jadi kita nanti sampaikan kepada rekan-rekan semua yang memang sudah terbentuk di Laskar Aman bahwa janji dari Bapak Slamet setelah nanti Pak Anies jadi semua yang kita keluhkan nanti insya Allah akan disampaikan dan akan direvisi ataupun diperbaiki lagi. Iya, sampaikan. Sampaikan kepada orang-orang yang berkompeten. Kalau saya, tugas saya atau kewajiban saya adalah menyampaikan apa yang ada di bawah sampai ke atas. Jadi sudah jelas ya teman-teman semua ya. Jadi kalau sudah jelas, terima kasih untuk Mas Yusril yang sudah menjadi jembatan untuk kita bertemu di sini. Saya ucapkan juga banyak terima kasih untuk Bapak Muhyanto selaku tuan rumah ya, yang sudah menyiapkan semuanya lah. Dan mohon maaf juga kalau memang banyak kekurangan ya Pak. Cukup. Jadi selanjutnya kita tutup nggak Agi? Kita tutup dengan doa, monggo untuk Bapak Lukman untuk doa. Barangkali kita izin biar kita mempunyai itikat yang lebih kuat, barangkali mau ikrar bareng-bareng dan di sertai pakai penyerahan simbolis pemakaian kaos kali yang struktur yang udah ada dari simbolis dari kita. Ya pertama kita ikrar bareng-bareng biar semangat dengan itikat hati kita tujuan menangkan. Amin. 1. Kami relawan Laskar Aman Pengrajin Tas dan Restitusi Pemalang siap mendukung Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Amin. Menangkan. Menangkan. Terima kasih. Ini karya orang sini Pak. Cuman kendalanya itu dia Pak kalah sama barang-barang impor yang masuk ke Indonesia Pak. Insya Allah kita Kampunten ya Pak penyambutannya Pak. Kalau saya sering, saya ke Temanggung, ke Magelang apa enggak? Bagi saya bukan saat ini, tapi setelah ini. Setelah ini Jadi kalau nggak jauh suruh ke sana Pak, ada ketemuan lagi. kalau gitu salam aja. Dia pada nggak bisa ke sini. Ini udah jauh banget nih jauh. Ya, Pak. Monggo. Oke. Berarti Pak keluar dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sip. Bareng-bareng. Nggih, Pak. Ampun kapok-kapok. Berarti